Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini Suara Ibu kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Untuk Zoom pertama kita ini akan Ibu rekam ya. Jadi nanti kalau ada temannya yang tidak bisa ikut Zoom bisa melihat rekaman ulangnya. Ya, oke. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa dulu. Silahkan bisa dipimpin oleh Al-Mugni. Babang, halo. Alhamdulillah. Halo. Toko Ya, silahkan dipimpin untuk berdoa. Weh. Yuk Babang. dimulai. Selesai. Ya, oke. Terima kasih, Babang. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai di beberapa materi kemarin. Buka maskernya. Masih suara siapa? Ibu sudah mulai menjelaskan. Jadi suaranya tolong ditahan dulu ya selama Ibu menjelaskan atau nanti Ibu mute semuanya. Ya, oke. Sudah Ibu mulai ya? Ya. Ya, oke. Kemarin-kemarin kita sudah belajar beberapa materi dan akan Ibu ulas kembali ya. Untuk materi pelajaran yang sudah pernah dibahas ya, untuk mengingatkan apakah kalian juga masih ingat atau baru kemarin dipelajari sudah lupa. Bentar ya, Ibu akan share screen dulu. Sudah ada? Bahan share screen-nya sudah muncul? Belum. Ya. Sudah muncul belum? Udah, Bu. Belum. Sudah muncul ya? Belum? Udah Bu, udah. Oh ya, Udah, Bu. oke, udah, oke. Oke. Kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dari review materi-materi yang sebelumnya. Kalaupun mungkin kalian sudah baca, mudah-mudahan tidak lupa dengan pelajaran yang sebelumnya. Boleh dibaca ulang supaya tetap ingat ya. Jadi kalau ada tiba-tiba Ibu nanya pelajaran yang pertama, nggak ngeblank semua. Gitu ya. Yang kita bahas mengenai tema 1 di kelas 6 yaitu selamatkan makhluk hidup, tema 1-nya, dan subtema 1-nya tumbuhan sahabatku. Nah, kalau tumbuhan sahabatku ini berarti hampir seluruh tema di subtema 1 ini berhubungan dengan tumbuhan gitu ya. Pembelajaran ke-1 sebelumnya oleh kita sudah pernah dibahas. Ya, nah, oke. Bisa kalian amati. Nah, amatilah gambar berikut ini. Sudah diamati? Sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Sudah pernah. Kalau yang sudah buka bukunya pasti sudah pernah lihat ya, karena ini ada di buku tema juga ya. Ya. Jadi ini ada di buku tema. Cuma sama Ibu dirangkumkan gitu supaya kalian lebih mudah untuk menerima materinya ya. Nah, apa manfaat tumbuhan yang terlihat dalam gambar di atas? Apa aja tuh manfaat tumbuhannya? Bahan makanan. Apa bahan makanan? Oke, selain bahan makanan apa lagi? Kandang, Bu. Apa? Buat bahan sandang. Oh, untuk bahan sandang. Oke, sip. Lanjut apa lagi?
Bahan makanan, bahan sandang, kemudian apa lagi? Oksigen. Untuk penyedia Oksigen. betul. Apa lagi? Bahan makanan. Bahan makanan, Sumber oke. bahan Sudah baku. disebutkan. Untuk apa? Mencegah bencana alam. Untuk bahan bakar, Bu. Bahan Bahan bakar. Untuk bahan bakar katanya. Yang dipakai untuk bahan bakar apa tuh? Kayu. Kayunya. Oke, bermanfaat untuk Kayunya. bahan bakar juga ya. Jadi ternyata manfaat tumbuhan itu sangat banyak sekali ya. Yang sering kita rasakan manfaatnya terutama untuk bahan makanan, kemudian penyedia oksigen, kemudian untuk bahan serat, sandang ya, pakaian. Kemarin ditanya serat maksudnya apa, Bu? Ya, jadi beberapa tumbuhan bisa digunakan untuk membuat pakaian. Contohnya kapas yang dipintal, kemudian dijadikan serat dan bisa dijadikan kain, kemudian dijahit menjadi pakaian ya. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai bahan bangunan atau kalau kalian mengenal sandang, pangan, dan papan, nah itu fungsi dari tumbuhan ada di semua ya. Jadi beberapa bagian dari tumbuhan terutama kayunya bisa kita gunakan untuk membuat bangunan ya. Bangunan sekarang masih banyak yang menggunakan kayu atau mebel dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Nah, kalau kalian punya apotek hidup di rumah ya, itu bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Oke, kita lanjut. Ada Nobita, kenal sama Nobita? Kenal. Nggak cuma nonton sinetron aja kan ya? Iya, Bu. Ya, anak sekarang kadang-kadang cuma nonton sinetron, nggak tahu kartun zaman dulu ya. Iya. Ayo baca teks berikut katanya. Nah, ini juga ada di buku paket. Sudah dibaca buku paketnya? Udah, Bu. Oke. Judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Ini kalau nggak salah masih tema subtema 1 pembelajaran ke-1 ya. Ya, oke. Nah, apa ide pokok dari paragraf di atas? Apa, Ramdhani? Mungkin mau jawab? Dibaca dulu. Apa ide pokoknya? Dani? Ramdhani? Dan jawab, Dan. Oh, boleh dibantu oleh Sekar? Boleh dibantu oleh Sekar? Apa ide pokoknya? Sudah belajar tentang ide pokok? Sudah pernah belajar tentang ide pokok? Udah, Bu. Belum. Sudah. Kalau nggak salah ide pokok itu sudah ada materinya sejak kelas 3 ya. Kelas 3 ada belajar ide pokok, kemudian kelas 4 diulang lagi, kelas 5 diulang lagi. Di kelas 6 juga ketemu lagi sama ide pokok. Apa itu ide pokok? Kemarin sudah ada kalau nggak salah pertanyaannya ya. Ide pokok ini merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok dari sebuah paragraf. Jadi dikembangkan menjadi sebuah paragraf itu merupakan ide pokok. Nah, kalau berdasarkan paragraf 1 ini, ide pokoknya, intinya, itu apa sih? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai salah satunya di Indonesia gitu ya. Siapa itu dengan siapa ya? Bapak Raka. Bapaknya Raka itu. Dengan siapa? Dengan Raka? Raka. Oh iya, oke. Jadi ide pokoknya adalah yang ini. Kalau kalian baca keseluruhan, dibaca dulu. Ide pokok itu tidak harus di depan ya. Ide pokok bisa ada di awal, bisa ada di tengah, bisa juga ada di akhir. Tetapi dilihat mana yang paling dominan atau mana yang paling mencerminkan dari isi paragraf tersebut. Nah, kalau berdasarkan paragraf ini, maka ide pokoknya adalah ada di kalimat pertama.
jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok, salah satunya di Indonesia. Ya, itu ide pokoknya. Termasuk jenis teks, apakah bacaan ini? Kemarin sudah belajar. Masih ada yang ingat? Termasuk jenis teks apa? Masih ada yang ingat? Gagasan utama, Bu. Gagasan utama? Bukan dong, yang lain. Jenis teksnya. Kalau gagasan utama itu tadi sudah ditanyakan. Gagasan utama sama dengan ide pokok ya. Tadi sudah dibahas, sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian bahwa ide pokoknya adalah ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, sekarang bacaan ini termasuk jenis teks apa? Masih ada yang ingat? Nadia? Mungkin? Apa, Nadia? Hilang lagi suaranya. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi. Nah, itu suaranya Nadia atau suara yang lain? Muhammad Ramdan. Barusan suaranya Nadia. Ramdhani, Bu. Oh, Ramdhani. Oke, iya, termasuk teks non-fiksi. Jadi teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak ini, ya, seperti dituliskan di atasnya nih, laporan adalah termasuk teks laporan, ya. Sedangkan teks laporan itu termasuk ke dalam teks non-fiksi. Oke, good. Jempol 2 buat tadi, ya. Jadi apa itu teks non-fiksi? Masih ada yang ingat? Non-fiksi. Non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi Adalah teks yang berdasarkan yang kenyataan. teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Oke, berarti pada ingat ya, ini lebih dari satu yang menjawab. Jadi teks laporan yang tadi ada di depan itu termasuk juga ke dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa? Teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks laporan itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, fakta, tidak boleh memihak, harus objektif. Ini berarti tadi sesuai dengan fakta ya, tidak boleh misalnya karena pakai tanaman jagung dibagus-bagusin padahal hasilnya jelek, itu tidak boleh. Tidak boleh berisi dugaan, jadi dikira-kira, itu tidak boleh ya. Kemudian memiliki struktur yang lengkap, isinya bersifat umum, menggunakan tata bahasa yang baku. Ini ciri dari teks laporan ya. Jadi intinya bahwa yang namanya sebuah teks laporan yang termasuk ke dalam teks non-fiksi itu harus berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Oke. Selanjutnya, kemarin sudah belajar mengenai teks bacaan. Teks bacaannya tentang jagung. Pada bacaannya juga dijelaskan mengenai bagaimana cara berkembang biak jagung tersebut. Ada yang masih ingat berdasarkan teks bacaan yang dijelaskan cara perkembangbiakan jagungnya seperti apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Perkembangbiakan jagungnya yang dituliskan pada teks bacaan itu seperti apa? Masih ada yang ingat nggak? Baca nggak teksnya? Pada tumbuhan secara umum dibagi dua, yaitu generatif secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Oke, itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang Ibu tanya, kalau pada bacaan yang di depan tadi, ya, pada teks perkembangbiakan pada jagung, itu berkembangbiakan secara apa katanya? Tidak ada yang ingat? Tidak ada yang ingat. Oke. Vegetatif. Kita lagi teksnya ya. Oke. Nah, barusan yang disebutkan oleh teman kalian, kita bahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah secara generatif ya, dan vegetatif. Oke, dan vegetatif. Yang kedua adalah vegetatif. Nah, ya. Kemudian yang generatif, apa maksudnya generatif?
Apa maksudnya generatif? Membiarkan tanaman yang secara tidak kawin. membutuhkan perkawinan. Perkembangbiakan secara perkawinan, ada proses perkawinannya. Oke, kalau vegetatif berarti apa? Tanaman yang tidak melakukan perkawinan dalam perkembangbiakannya. Oke, vegetatif artinya proses perkembangbiakannya tidak melalui proses perkawinan. Nah, sekarang generatif itu sendiri dibagi menjadi dua. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah generatif alami Dan generatif tidak alami. Oke, generatif buatan. Ya. Kalau generatif alami ini tidak dibantu oleh manusia. Biasanya terjadi dengan sendirinya, mungkin hanya dengan bantuan angin atau hewan, ya, misalnya kupu-kupu atau lebah, gitu ya, itu terjadi perkembangbiakan secara generatif alami. Yang berikutnya adalah generatif buatan. Nah, kalau generatif buatan ini perlu bantuan manusia, jadi sengaja dijadikan proses penyerbukan, gitu ya, dibantu oleh manusia. Ini salah satu contohnya itu pada tanaman famili. Jadi pada tanaman famili ini kalau perkembangbiakan generatif secara alami itu agak sulit. Jadi biasanya dibantu oleh manusia. Nah, namanya perkembangbiakan generatif secara buatan. Nah, ini vegetatif. Kalau vegetatif ini juga terdiri dari dua, yaitu vegetatif alami, ya, dan juga vegetatif buatan. Ya, sama ya, seperti generatifnya ya. Nah, kita bahas dulu yang generatif. Baik yang generatif alami ataupun generatif buatan, ini pasti mengalami proses penyerbukan. Jadi baik yang dibantu oleh manusia, yang buatan, ya, ataupun yang tidak dibantu oleh manusia, yang alami, ini yang dibantu oleh angin atau hewan, gitu ya, itu mengalami penyerbukan dulu supaya bisa terjadi yang namanya perkembangbiakan. Nah, penyerbukan ini terjadi pada apa ini? Pada bunga, ya. Ada bagian-bagian bunga, ya. Kalau pada penyerbukan itu yang berperan apa aja pada bagian bunga ini? Ada yang ingat? Permukaan putih. Putik? Terbuk sari, ya, bagian putik dan juga serbuk sari. Nah, sedangkan ini bagian bunga secara lengkap ya. Ada mahkota, ini biasanya untuk menarik hewan-hewan serangga, ya. Kemudian ada kepala sari, ini bagian dari benang sarinya, ini benang sari, ini kepala sarinya. Kemudian ini bagian dari kepala putiknya, ya, bagian putiknya. Kemudian ini bakal biji. Ini nanti kalau terjadi perkembangbiakan penyerbukan, maka akan berubah menjadi biji di dasar bunga, di tangkai bunga, dan ini ada kelopak. Ya, nanti akan Ibu minta kalian untuk menuliskan kembali apa fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Jadi kalau yang namanya perkembangbiakan secara generatif, baik itu yang alami ataupun buatan, itu pasti mengalami yang namanya proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini terjadi pada bagian bunga. Ya. Apa itu proses penyerbukan? Masih ada yang ingat? Jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih. Oke, sip. Itu gercep banget yang jawab, ya. Jadi, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Vegetatif nanti kita bahas berikutnya ya. Oke. Yang selanjutnya. Ya, jadi kalau tadi berbicara mengenai tumbuhan, di mana tumbuhan itu banyak berbagai jenisnya, dan tumbuhan ini bisa menjadi salah satu ciri dari sebuah negara. Contohnya kalau di Indonesia itu ada bunga melati dan juga ada bunga anggrek. Nah, bunga melati dan bunga anggrek ini dikenal sebagai salah satu ciri khas dari Indonesia. Ya, jadi ternyata tumbuhan itu bisa menjadi salah satu ciri khas dari sebuah negara. Ya, nah berbicara mengenai negara, Indonesia pasti punya tetangga terdekat. Ya, di mana Indonesia
itu berada di wilayah kawasan Asia bagian tenggara. Ya, kemarin diminta untuk mencari kepanjangan dari ASEAN. Association Southeast Asian artinya perkumpulan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Southeast ini Asia Tenggara. Ya, association itu artinya perkumpulan. Nations ini artinya negara-negara. Berarti kalau diartikan perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada berapa negara yang 11. Oke, kalau negara di Asia Tenggara ada 11. Sip. Kalau yang jadi anggota ASEAN ada berapa? 10. Ada 10. Nah, itu ya. Ya, yang jadi anggota ASEAN ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katanya di Asia Tenggara ada 11 negara. Tetapi yang jadi anggota ASEAN hanya ada 10. Berarti yang satu belum jadi anggota. Negara mana itu? Timor Leste. Ya. Timor Leste itu ada di daerah sini ya, daerah Nusa Tenggara. Jadi kalau Timor Leste itu sebetulnya dulu adalah bagian dari Indonesia. Ya, tetapi pada tahun 1998 meminta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga akhirnya setelah berbagai langkah, ya, akhirnya Timor Leste ini terpecah dari Indonesia. Timor Leste ini dulu namanya Timor Timur. Kalau waktu jadi bagian dari Indonesia, tapi setelah jadi negara namanya Timor Leste. Ya, Timor Leste adalah bagian dari Asia Tenggara, ya, bagian dari Asia Tenggara, tetapi belum masuk menjadi negara anggota ASEAN. Ada berapa pendiri ASEAN? Negara pendiri ASEAN? Ada 5. Apa saja itu? Ada 5, Bu. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, dan Oke, iya. Jadi ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, dan juga Filipina. Itu 5 negara pendiri ASEAN dengan 5 perwakilannya. Ada Adam Malik, ada Tun Abdul Razak, ya, ada Tanat Oman, ada siapa lagi? Raja Rantan. Iya, Raja Ratnam. Siapa lagi? Ramos. Iya, Narcisco Ramos. Ramos dari mana? Filipina, Bu. Kalau ada Malik dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Kalau Raja Ratnam dari mana? Singapura. Kalau Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian kalau dari Thailand siapa namanya? Tanat Oman. Iya. Ya. Jadi ini negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Terutama kalau ini adalah negara-negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN, ya. Kenapa negara-negara ini tergabung menjadi sebuah perkumpulan? Karena pada awalnya merasa memiliki kesamaan nasib. Hampir seluruh negara yang ada di Asia Tenggara ini dijajah oleh penjajah, ada yang oleh Belanda, ada yang oleh Portugis, ya, macam-macam ya. Nah, karena setelah merdeka, kemudian merasa memiliki kesamaan nasib, maka membuat sebuah perkumpulan supaya nanti di masa yang akan datang bisa bekerja sama, bisa sama-sama memajukan negara-negaranya. Ya. Kapan ASEAN berdiri? Tanggal berapa? Tanggal berapa ASEAN berdiri? Yang 67, Bu. tahun 1967 tanggalnya? 67, Bu. Oh, 8 Agustus tahun 1967. Sip, ya. Jadi pada tanggal 8 Agustus itu ada yang namanya Deklarasi Bangkok di Thailand, sini ya, di Thailand, di kota Bangkok, ya.
Nah, kemudian berdasarkan deklarasi Bangkok, muncullah yang namanya ASEAN. Ya, negara di Asia Tenggara. Ini ada 5, Indonesia, Singapura, udah balik lagi. Indonesia, Singapura, ya. Kemudian ada Thailand, Malaysia, dan juga Filipina. Nah, negara yang lain menyusul masuknya. Menyusul Brunei, ya, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja, kemudian masuk menyusul anggota negara ASEAN. Ya, masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing. Ya, kalau Indonesia dengan ciri khasnya sebagai sebuah negara kepulauan, ya, ini merupakan negara paling besar di Asia Tenggara. Kemudian Filipina juga merupakan negara kepulauan, ya. Malaysia juga negara kepulauan karena terbagi menjadi 2, Malaysia Barat. negara kepulauan. Yang kecil ini maksudnya Singapura, ya. Singapura itu bukan di sini, tapi di sini. Ada di ujung semenanjung Malaka, ya. Ini Singapura. Kemudian ada Kamboja yang dasarnya adalah sebuah negara kerajaan dengan Thailand. Kemudian ada Myanmar yang kemarin sedang ramai dengan etnis Rohingya. Kemudian ada lagi Vietnam. Ini Vietnam yang biru, ya, bukan yang coklat. Dan juga Laos. Nah, kalau Laos ini punya sebutan sendiri, namanya The Lockland Country. Kenapa disebut negara yang terkunci The Lockland Country? Karena Laos ini adalah negara yang tidak punya pantai, tidak punya laut, wilayah laut. Ya, jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya wilayah laut itu adalah negara Laos. Makanya punya sebutan The Lockland Country, negara yang terkunci. Ya. Oke, kita lanjutkan nanti lagi pembahasannya mengenai negara-negara di ASEAN. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke sub tema 1 pembelajaran yang kedua. Ya. Pembelajaran yang kedua kemarin membahas mengenai salah satu, ya, ada 2, ya. Ada 2 nilai-nilai pada Pancasila. Ya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila pertama apa, saudara-saudara? Bintang. Bintang. Sila kedua apa? Rantai. Sila kedua apa? Rantai. Oke. Ya. Jadi kalau sila pertama ini berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Gitu ya, menghormati agama orang lain, kemudian beribadah sesuai dengan agamanya, ya, memelihara kerukunan antar umat beragama, ya, itu merupakan pengamalan dari sila pertama, ya, menyayangi ciptaan Tuhan itu juga termasuk, ya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, membantu teman, menghargai hak asasi, ya, kemudian persamaan derajat. Contoh pada kehidupan sehari-harinya kalau sila pertama apa? Bisa disebutkan? Apa ya? Menjalankan perintah agama masing-masing. Ya, oke, menjalankan perintah agama masing-masing. Yang lain? Apalagi selain menjalankan perintah agama masing-masing? Apa? Menghormati antar umat beragama. Menghormati antar umat beragama. Ya. Jadi tidak memilih-milih kalau ada teman yang berbeda agama sedang beribadah tidak diganggu, ya, itu sudah termasuk pengamalan dari Pancasila sila yang pertama. Kalau sila yang kedua contohnya apa? Oki. Hai, Oki. Lotot Oki. Kalau sila yang kedua kalau sila yang kedua apa contohnya? Oki. Oke, bisa dibantu oleh Azrina mungkin. Azrina kalau sila kedua contohnya apa Azrina? Membantu sesama manusia. Membantu sesama manusia. Membantu sesama manusia. Iya, ada teman yang jatuh dari sepeda.
atau ada temannya yang butuh bantuan gitu ya, itu termasuk pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan, adil dan berada. Kalau sila ketiga apa lambangnya? Beringin. Beringin. Sila keempat apa lambangnya? Bola banteng. Banteng. Oke. Sila kelima apa? Padi dan Kapas. Oke, pinter nih ya. Meskipun udah ikut pelajaran sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran kedua kemarin, kita juga membahas mengenai patung. Nah, patung Nusantara. Patung Nusantara itu artinya patung-patung yang berasal dari wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi jenis patung di Indonesia itu banyak ya, karena memang wilayahnya juga banyak. Ini beberapa di antara kerajinan patung yang ada di Indonesia. Ya, kira-kira kalau patung itu termasuk karya seni berapa dimensi? 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari berbagai sejarah. Karena bisa dilihat dari berbagai sisi katanya. Terlihat ada panjangnya, ada lebarnya, dan juga ada tingginya. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau 2 dimensi itu tidak bisa, hanya bisa dilihat dari depan aja, karena hanya punya panjang dan lebar. Contoh 2 dimensi apa? Karya seni 2 dimensi. Lukisan. Oke. Iya, kalau 2 dimensi kan berarti lukisan ya. Kalau patung termasuk karya seni 3 dimensi. Bahan untuk membuat patung ini bisa apa saja? Lihat. Apalagi? Daging orang. Selain tanah liat apa lagi? Apa? Kayu. Oke, ini jawabnya suaranya kayu. Patungnya berkayu. Apa? Kayu. Dari kayu. Oke, selain kayu apa lagi? Tanah liat, kayu, terus apa lagi? Batu. Ya, bisa dipahat ya, batu ya, dijadikan patung. Oke. Kemudian apa lagi? Ini Tanah liat. Oke, tanah liat udah tadi disebutkan. Bisa juga dari bahan logam, seperti besi, perunggu, ya itu bisa juga dijadikan sebagai patung. Ya. Di patung ini juga beberapa fungsi. Di antaranya sebagai interior. Interior itu artinya dekorasi, menghias. Bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Kemudian ada patung yang berfungsi sebagai fungsi religius. Ini digunakan untuk acara keagamaan misalnya. Kemudian ada lagi fungsi patung berupa peringatan peristiwa atau monumen. Fungsi monumen gitu ya, seperti monumen. Jadi patung yang dibuat berdasarkan peristiwa tertentu. Contohnya adalah patung yang dibuat di Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata, ya, karena peristiwa G30 SPKI. Nah, itu namanya patung monumen, ya. Nah, itu mengenai patung. Ya, kamu sudah pernah lihat patung? Sudah. Yang kamu lihat patungnya bahannya apa? Batu, tanah liat. Oke, ya, jadi nggak aneh ya kalau lihat patungnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini ke pembelajaran yang ketiga. Harus share semua ya. Tadi ini sudah ya. Selain berkembang biak dengan generatif, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Vegetatif? Apa tadi vegetatif? Perkembangbiakan tanpa ada proses perkawinan. Perkembangbiakan tanpa ada proses perkawinan. Aduh, Muhammad siapa ini yang nulis-nulis nyoret-nyoret? Jangan nyoret-nyoret ya, kalau bisa dihapus itu nggak bisa ngapus, soalnya ini yang bisa yang nyoret aja nih. Ya, jangan klik. Oke. Ayo, siapa ayo? Ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi vegetatif juga tadi sudah disebutkan di depan bahwa vegetatif ada 2.
ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Contoh yang vegetatif alami. Jadi ada yang tumbuhan bisa membelah diri, contohnya ganggang hijau. Kemudian ada spora. Ini ada bagian-bagian dari tumbuhan tersebut yang dinamakan spora, maka berkembang biak dengan itu. Kemudian ada rizoma atau akar tinggal, contohnya jahe. Mulai jahe ini kunyit gitu ya, teman-teman nyari tentang biak dengan akar tinggal. Kemudian ada umbi lapis, contohnya bawang merah. Oh, haknya ketinggalan nanti ini ya. Ya, merah. Kemudian umbi batang, contohnya ada umbi lapis, contohnya wortel. Ada tunas, contohnya pisang. Ada tunas adem, contohnya cocor bebek. Dan juga ada geragi atau stolon, contohnya arbe. Pada kalian itu ada nanas. Ada yang tahu nanas berkembang biaknya dengan cara apa? Vegetatif. Vegetatifnya apa tuh? Jenisnya yang mana? Sikoi, tahu. Vegetatifnya jenisnya yang mana? Apakah membelah diri? Nanas bisa membelah diri? Apakah spora, rizoma, umbi, atau tunas atau geragi? Yang mana kira-kira? Sudah pernah baca? Sudah pernah mengetahui? Umbi akar. Yang lain? Yang lain? Belum. Jadi sebetulnya nanas itu bisa berkembang biak dengan dua cara, bisa generatif dan juga bisa vegetatif. Kalau dengan generatif itu dengan biji, ya, dengan ada proses pembuatan. Nah, sedangkan kalau dengan vegetatif, kalau pada tunas itu berkembang biak dengan cara, kalau pada nanas itu berkembang biak dengan cara bertunas. Ya, selain pisang, berarti nanas juga bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Vegetatif buatan. Yang vegetatif buatan, ya ini ada dengan cara mencangkok, ini yang paling populer. Ya, ada mangga, bukan manga ya, manga sama kartun ya, Jepang itu ya. Kemudian ada lagi stek, ada merunduk, ada okulasi atau menempel, ada populasi atau bisa enten, ya. Itu ada juga di materi yang sudah pernah Ibu share. Ya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Tapi materinya baru saja Ibu share di Classroom. Jadi baca Udah. Apa saja yang dibaca materinya hari ini mengenai apa saja? Tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Ini sila ketiga Pancasila. Makna sila ketiga. Apa lagi ya? Membandingkan dua bilangan bulat. Oh, membandingkan bilangan bulat. Ya, oke. Kita bahas ya. Oke. Untuk yang dibahas di pembelajaran keempat, yaitu mengenai, masih ada ide pokok. Tadi sudah ini ya? Di depan ya? Iya, apa ide pokoknya ini tadi? Apa ide pokoknya ini tadi? Jagung merupakan salah satu tanaman yang salah satunya Indonesia di berbagai negara. Oke, berarti itu ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di Indonesia ini ya. Nah ini ya. Itu ide pokoknya. Ide pokok adalah ini ya. Kemudian setelah sebuah paragraf mendapatkan info dan membaca ulang, biasanya kalian bisa menyimpulkan. Ya, apa sih kesimpulan dari paragraf 1 ini? Apa? Kan bacaannya jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Kemudian di Indonesia penduduk Madura menjadikan jagung
sebagai bahan makanan pokok. Jagung salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kesimpulannya apa berarti? Kesimpulan itu sedikit berbeda dengan ide pokok ya. Kalau Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, yang lain. Yang lain apa enggak? Sudah ada temannya yang Pulau Madura sampaikan. Yang lain apa? Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oh, oke, jawabannya masih sama. Masih ada yang jawabannya beda mungkin? Jadi kalau ide pokok itu sedikit berbeda dengan kesimpulan. Terkadang ada kesimpulan yang sama dengan ide pokok. Jadi ide pokok dengan kesimpulan itu isinya sama. Ya, tetapi kadang ada juga ide pokok dan kesimpulan itu yang isinya berbeda gitu ya. Kalau ini ide pokoknya bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok ya. Tadi di bawah juga masih ada bacaannya gitu ya, ada kalimat penjelasnya lagi. Maka kesimpulannya sebetulnya dari paragraf ini adalah jagung itu adalah Jagung sangat penting di Indonesia. ya tanaman yang penting di Indonesia. Kenapa? Karena jagung dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Kemudian jagung juga menghasilkan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau ide pokok dan kesimpulan itu agak sedikit berbeda. Kalau mau mendapatkan ide pokok itu biasanya baca di kalimat awal atau kalimat akhir kebanyakan ya. Kalau sebanyak kesempatan ibu sih kebanyakan awal kalau di kelas 6 ini ya. Tapi baca juga. Kadang-kadang ada yang di kalimat akhir ide pokok atau di kalimat tengah ya. Sedangkan kesimpulannya dibaca ulang, baca lagi, dimengerti dengan teliti. Nah, kesimpulannya adalah jagung itu adalah salah satu tanaman sangat penting di Indonesia. Ya. Kalau bahasa Indonesia memang harus teliti ya, membacanya gitu ya, berulang-ulang supaya bisa mengerti apa yang dimaksud gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ada yang menyebutkan apa yang dibaca, katanya tentang sila ketiga. Apakah ini mencerminkan sila tersebut? Ya, apa ini termasuk sila ketiga? Kenapa? Tolong menolong, bekerja sama. Persatuan Indonesia. Bekerja sama. Iya, jadi bekerja sama itu adalah poin utama dari sila ketiga, ya, menjaga persatuan dan kesatuan, bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, itu yang harus diingat dari sila ketiga, gitu ya. Nah, ini dia contoh pengamalan sila ketiga. Sebentar. Nah, ini dia ya. Menempatkan persatuan dan kesatuan ya, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, sebagai bangsa Indonesia dan seterusnya. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan produk dalam negeri. Nah, menggunakan produk dalam negeri itu salah satu contoh pengamalan sila ketiga. Apa? Karena itu bukti bahwa kita cinta kepada tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga bahwa produk-produk kita juga cukup bagus untuk digunakan. Itu contohnya. Jadi yang ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Menghormati teman yang berbeda suku, jangan karena yang satu Jawa, yang satu Sunda nggak mau temenan, ya nggak boleh. Jadi harus tetap berteman dengan siapapun temannya dari satu mana. Pengamalan dari sila ke sila ketiga. Bisa kasih contoh yang lainnya, contoh pengamalan sila ketiga apalagi? Bisa kasih contoh yang lainnya? Pengamalan sila yang ketiga apalagi? Apa contohnya? Contohnya.
dapat paket. Membantu sesama. Terima kasih. Ya, ada iklan seperti itu ya. Gotong royong. Ya. Apa contohnya lagi? Sila ketiga. Bergotong royong membersihkan masjid. Satu. Ini ini bersih banget. Ini kurang jelas. Bisa agak dinaikkan lagi mikrofonnya. Apa? Bergotong royong membersihkan masjid. Gotong royong itu biasanya lebih kepada kreativitas ya. Ya. Ada di sini. Bangga menggunakan bahasa persatuan. Jika lagi ngobrol sama teman, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ngobrolnya jangan masing-masing, ntar nggak nyambung. Ya, yang satu ngomong bahasa Jawa, yang satu ngomong bahasa Sunda. Jadi baiknya ngomong bahasa Indonesia. Misalkan bisa dari Sumatera pakai bahasa yang dari Sumatera misalnya gitu kan, belum tentu yang lain mengerti gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia termasuk ada. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk temanya dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak Bu. Kalau ada pertanyaan baru kamu tanya ulang ke Ibu ya. Sampai sini tidak ada pertanyaan mengenai tema. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke matematika. Boleh tarik napas dulu. Tangannya ditarik ke atas dulu. Tangannya ditarik ke atas dulu. Mana? Mana sih? Pada kedengerin? Halo? Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, kedengeran. Iya. Kita lanjut ya. Masih kuat? Masih kuat? Oke. Mengenai bilangan bulat. Ya. Kita pernah materinya disampaikan Ibu sekali karena setelah soal latihan yang kedua kemarin masih ada yang bingung sepertinya ya dengan bilangan bulat ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kemarin ada yang bertanya, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu artinya bilangan yang utuh, yang tidak terbagi, tidak disebutkan dalam bentuk pecahan. Misalnya 1/2, 3/4, 5/6, itu namanya pecahan. Ya. Tapi kalau bilangan bulat itu bulat bentuknya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Ya. Kemudian ada bilangan 0 ya, dan juga bilangan bulat positif. Ya, jadi ada 3 bagian dari bilangan bulat. 0 itu biasanya ada di tengah-tengah posisinya. 0 ya. Bilangan bulat positif itu posisinya ada di sebelah kanan 0. Mulai dari yang terkecil ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini ada tanda panah, berarti masih banyak bilangan di sebelah sana yang nilainya juga positif. Semakin ke kanan, nilai suatu bilangan itu semakin besar. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif kebalikannya. Bilangan bulat negatif posisinya ada di sebelah kiri 0. Mulainya bukan dibalik dari negatif 6. Ya, negatif 1-nya bukan ditulis di depan, tetapi negatif 1-nya ditulis setelah angka 0. Nah, angka 0 kiri. Negatif 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, 8, 9, masih banyak lagi. Ya. Semakin ke kiri sebuah bilangan, nilainya semakin kecil. Ya. Kalau Ibu punya angka negatif 8 dan negatif 9, lebih besar yang mana? Kalau Ibu punya angka Negatif 8. 8 dan negatif 9, lebih besar yang mana? Negatif 8. Negatif 8. Kenapa begitu? Karena lebih ke kanan. Karena semakin kanan. Betul, karena posisi negatif 8 ada di sebelah kanan negatif 9.
posisinya itu ada di sebelah kiri dari negatif 8. Jadi semakin ke kiri itu semakin kecil, ya angkanya semakin besar. Iya. Ada bilangan negatif. Kalau ada tanda negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dari angka 0 di tengah itu selalu dimulai dengan angka 1, baik ke kanan ataupun ke kiri. Kalau positif sudah ditulis angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tanpa tanda negatif. Sedangkan kalau yang bilangan negatif dari angka 0 itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ke sebelah kiri. Jangan ditulis kemarin ada yang nulis di sini negatif 5, negatif 5 gitu. Jadi posisinya sama seperti ini. Salah ya. Jadi dari 0 itu selalu mulai berikutnya dengan angka 1. Kalau ke kanan tidak ada tanda negatifnya, kalau ke kiri itu ada tanda negatif. Dan terusnya ke sebelah kiri. Ya, Suaranya gede. ini bilangan bulat, positif, negatif, dan juga bilangan 0. Ya. Oke, kita coba ke pemahaman. Nah, kita kelihatan. Ya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Makanya kelihatan. Nah, Ya. Angka berapa yang paling kecil? negatif 4. Negatif. Negatif 4, Bu. Negatif 4. Berikutnya. Negatif 4. Setelah negatif itu negatif berapa? Negatif 3. Ya, negatif 4, kemudian negatif 3, 1. negatif 2, Negatif 1. 1, kemudian 0. 0, kemudian 0. 1, 2, 3. 3, 5, 7, 8, 20. 3 dan 4. Kemungkinan ini ya. Tolong dihapus ya. Fiona Azahra ini siapa ya? Oke. Ayo lu. Nah, ini tadi. Ayo, Urutan yang betulnya adalah ini. Mulai dari Gak boleh negatif ikut Zoom lu. negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau ditanya garis bilangannya seperti apa? Bisa menggambar garis bilangannya? Bisa. Bisa. Garis bilangannya seperti ini. Ini tidak perlu ditulis ya. Negatif 0 dan positifnya tidak perlu ditulis untuk menunjukkan. Mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 5, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Oke. Iya. Aduh, ada yang ngantuk tuh. Wah. Kayaknya agak lumayan banyak nih, saudara-saudara. Diminta dari urutan yang terbesar. Oke, silakan dicek. 10. Oh, ada angka 10? 6. 6. Angka berapa? 5. 6. 3, 1. Action. 5. 3, 2, 1. Yang paling kecilnya angka berapa itu? 8. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Oke, berarti urutannya yang betul adalah seperti ini ya. Mulai dari 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. negatif 1 dan seterusnya sampai dengan 8. Sampai dengan 8. Mimin Ya, ya. Nah, garis bilangannya. Ya. Ini kemarin banyak salah di garis bilangan. Kalau diminta dari urutan yang terbesar, perhatikan. Kalau diminta dari urutan yang terbesar, maka urutkan dari yang terbesar dulu sampai yang terkecil. Ya, rata-rata betul. Tetapi kalau pada garis bilangan, ya, tidak boleh membalik garis bilangan. Yang positif ada di sebelah kiri, karena sudah ketentuannya bahwa yang positif itu ada yang di sebelah kanan 0 dan yang di sebelah kiri itu negatif. Maka bilangannya tetap dimulai dari angka yang negatif. Kemarin ada yang nulis garis bilangannya sama urutannya kayak gini, di sini 0, 5, 4, salah ya.
Ya, yang betul seperti ini. Ya. Kita mulai dari negatif 8, negatif 7, dan seterusnya. Jadi, kalau pada garis bilangan, itu urutannya tetap. Angka negatif ada di sebelah kiri. Jadi, tetap urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hanya kalau angkanya, itu dari sampai itu ya. Kemarin itu ada yang salah, ada agak lumayan banyak itu yang salah, lebih dari 10 orang. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ya. Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Berarti sudah mengerti? Mengerti atau bingung nih? Mengerti. Oke. Alhamdulillah kalau mengerti ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Tetap semangat ya. Pakai ikat kepala kalau belajar supaya tetap fokus demi masa depan. Belajarnya jangan malas ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu keseluruhan dari tema 1 dengan tema dan matematika. Tidak ada, Bu. Tidak. Ya, tidak ada. Ada 34 siswa yang bergabung, alhamdulillah. Mungkin yang 4 Alhamdulillah. sedang berada ya, jadi tidak bisa digunakan HP-nya untuk bergabung. Tidak masalah. Nanti rekamannya akan disimpan di classroom ya. Untuk hari ini ada satu tugas, yaitu mencari fungsi dari bagian bunga. Nanti Ibu upload tugasnya di classroom 10 menit selesai itu. Ya. Jadi mohon tugasnya tetap dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alhamdulillah semuanya tepat waktu. Ibu kasih jempol 2, yang 2 nggak bisa diangkat, susah ya soalnya ya. Ya, jadi sampai dengan kemarin semuanya mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Kalau pagi HP-nya tidak digunakan oleh mamanya, boleh aktif di grup untuk ikut pembahasan. Ya, jadi kalau ada yang tidak mengerti boleh waktu-waktu ditanyakan. Jadi diam. Giliran dikasih tugas, diam juga tahu-tahu ya kurang bagus. Ya, boleh ditanyakan dulu ke ibu. Nggak bakal digigit kok sama ibu suka makan daging. Iya, ya. Awak. Ya. Tidak ada? Tidak ada, ya. Akan Ibu usahakan untuk Zoom itu setiap hari Selasa. Kalau nanti ada perubahan akan Ibu informasikan di jadwalnya setiap hari Selasa ya. Jika ada pertanyaan pada materi-materi sebelumnya yang masih kurang jelas dari pembahasan itu, boleh disiapkan. Jika nanti pada saat bertanya boleh juga gitu ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Bentar, aku foto dulu ya. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah bergabung hari ini. Saudara ngomong pada nggak didengerin ceritanya sih. Halo saudara-saudara. Ya, Bu. Oh nggak kedengeran? Ya Bu, pada berisik. Iya makanya kata Ibu juga. Oh, berisik. Raka itu, Bu. Iya. Aja Bu yang berisik. Banyak angin, Bu. Ibu lagi nerangin jangan berisik. Kalau enggak nanti kamu yang sama Ibu disuruh ngejelasin ya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada yang hari ini sudah bergabung. Ibu akhiri Zoom hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam.